Nah, ini kan data yang pertama itu berat cawan kosong plus tutup. Terus berat pita Mg. Nah, berat pita Mg ini kita dapetin dari berat cawan kosong plus tutup plus pita Mg sebelum dilakukan pemanasan. Dikurang dengan berat cawan kosong plus tutup. Kan kemarin nimbang, kita kan nggak ada nimbang pita Mg doang kan, yang ada itu kita nimbang pita Mg dengan cawan kosong plus tutup kan. Nah, jadi berat itu dikurang dengan berat cawan kosong plus tutup. Misalnya ini persamaan 1 ya, ini 2, 3. Jadi persamaan 3 dikurang persamaan 1. Nah, itu untuk ngedapetin berat pita Mg ini. Lanjut, berat cawan plus tutup plus pita Mg setelah pemanasan. Kan setelah pemanasan, kita kan ada mendinginkan di apa sih, desikator. Nah, terus kan saya suruh kalian untuk menimbang lagi kan. Nah, ya udah tinggal masukin datanya. Terus untuk berat MgO, ini berat cawan tutup plus pita Mg setelah pemanasan dikurang berat cawan kosong plus tutup. Jadi ini kan ada bentar saya. Nah, ini kan ada persamaan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk berat MgO ini, persamaan 4 dikurang dengan persamaan 1. Dijelaskan. Nanti kalau ada yang masih bingung, ditanyain aja ya. Terus, untuk reaksi dari yang ini, MgO ini, ya kalian cari deh reaksinya Mg ditambah oksigen, karena kan tadi dilakukan pembakaran kan. O2, jadi menghasilkan apa, terus warna yang dihasilkan dari pembakaran itu apa. Terus perhitungannya, di sini mol Mg sama dengan massa Mg per AR Mg. Nah, kan kalian tahu sendiri kan cara nyari AR di mana? Di tabel periodik kalau nggak salah. Ya. Nah, terus massa Mg ini kan tadi didapetin tuh di persamaan 2 ini. Tinggal dimasukin per AR Mg-nya berapa, hasilnya itu mol Mg. Nah, terus kita mencari massa MgO. Nah, dari persamaan ini, yang ini, massa Mg per AR Mg sama dengan massa MgO per MR MgO, itu didapetin nanti untuk mencari massa MgO, kayak gini rumusnya. Massa Mg per AR Mg kali MR MgO. Nah, terus ya udah tinggal dimasukin massa Mg tadi, yang massa pita Mg ini, terus dimasukin AR Mg, terus dikali MR dari MgO. Nah, ya tahu kan MR MgO itu AR Mg ditambah ARO. Ya udah gitu aja, terus sama dengan berapa. Terus untuk nyari mol MgO, itu tinggal dimasukin massa MgO tadi yang kalian dapat di sini per MR MgO. Maksudnya massa MgO yang kalian dapat di sini per MR MgO. Nah, menghasilkan molnya. Nah, terus untuk mencari massa O2, itu massa MgO yang kalian peroleh tadi di sini dikurang dengan massa Mg yang massa pita Mg tadi. Nah, udah dapat hasilnya. Terus untuk mencari mol O2, massa O2 yang di sini per ARO2. Tahu kan cara nyari AR dari tabel periodik. Berarti kalau ARO misalnya 16, karena ini 2 berarti 32. Terus jadi perbandingan mol antara Mg dan O adalah ya mol Mg yang kalian dapat tadi di sini, mol Mg yang kalian dapat di sini dengan mol O yang kalian peroleh di sini. Terus nanti kan dapat nih misalnya nilainya di sini X, di sini Y. Nah, terus nanti
bisa dimasukin ke rumus empiris ini. Yang ini. Dari yang di sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut yang kedua, kan kita ada melakukan 2 pembakaran gitu kan. Nah, sekarang yang berat cawan kosong tanpa tutup. Nah, sama kayak tadi, masukin data berat masanya, massa cawan kosong yang tanpa tutup, terus berat garam CaCO3 ya. Nah, untuk berat garam ini ya menyesuaikan sih, kemarin kalian ngambilnya berapa. Ada yang kelompok saya suruh ngambil 1 gram, cuma kemarin ada kelompok yang hari Jumat TPB 2 ya, itu nimbangnya pakai ini ya, kaca arloji. Jadi mungkin agak beda beratnya dengan yang kelompok yang lain. Ya udah, menyesuaikan dengan berat yang kalian ukur kemarin. Kalau misalnya yang ngitungnya pakai kaca arloji, berarti dikurangi dengan berat kaca arlojinya. Terus kalau yang saya suruh timbang 1 gram atau 1 gram lebih dikit juga, ya udah masukin aja beratnya berapa di sini. Terus berat garam plus cawan kosong. Nah, ini yang ya ini sebenarnya tinggal tambahan dari berat cawan kosong plus berat CaCO3 ini. Yang 3 ini ya. Yang persamaan 3 ini berat garam. Garam ini yang dimaksud yang CaCO3 ini ya. Ditambah cawan kosong. Terus persamaan 4 berat garam plus cawan kosong setelah pemanasan. Nah, kan ini juga dilakukan pemanasan ya, pembakaran. Nah, terus saya suruh timbang juga kan. Nah, berapa berat yang ini. Lalu berat CaO ini berat garam plus cawan kosong setelah pemanasan, yang ini, dikurang berat cawan kosong yang ini. Jadi persamaan 4 dikurang persamaan 1. Terus apa ya? Bentar ya. Nah, itu berat CaO. Terus reaksi CO3 itu kayak gimana? Kalian tulis juga di sini. Bisa juga searching. Terus karena dia pemanasan berarti menghasilkan gas, berarti di sini S, ya gitulah intinya. Terus untuk perhitungannya sama sebenarnya kayak yang tadi. Kita nyari mol CaCO3, tinggal masukin massa CaCO3 tadi per mR CaCO3. Terus kita nyari massa CaO. Massa CaO ini
tinggal dimasukin aja massa tadi, massa CaCO3 per MR dari CaCO3 dikali MR CaO. Ini beda ya, MR CaCO3 dengan MR CaO. Terus dapat massanya, lalu kita cari mol CaO, tinggal masukin massa CaO yang di sini per MR CaO, dapat molnya. Terus untuk dapetin massa CO2, itu massa CaCO3 yang di atas tadi, dikurang massa CaO, massa ini. Dapat massa CO2, lalu mol CO2, massa CO2 yang ini per MR CO2, dapat molnya. Terus ya udah tinggal perbandingan mol CaO, mana ya tadi mol CaO, ini mol CaO per mol CO2, ini. Terus ini berapa nih, X, Y. Terus masukin ke rumus empiris ini. Kalau di sini misal X-nya 1, di sini 1, misalnya Y-nya dapat 2 gitu. Masukin ke ini X-nya, ganti. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini kira-kira? Guys, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Kak. Oke. Enggak, Kak. Oke. Terus lanjut yang ke percobaan yang pakai kertas saring itu. Yang penentuan reaksi pembatas dan pengendapan garam. Nah, sama kayak tadi, tinggal masukin data berat beker kosongnya berapa. Oh, ini nggak usah, berat beker kosong nggak perlu. Terus berat garam, berat beker kosong ini nggak perlu ya. Nah, ini berat garam kan saya suruh timbang 1 gram ya, tinggal masukin 1 gram. Terus berat beker plus garam ini nggak perlu. Berat kertas saring kan ada saya suruh timbang berat kertas saringnya. Terus berat kertas saring pas endapan setelah pemanasan, kan ada kita nyaring garam plus kita ada melakukan pemanasan di gelas beker menggunakan air suling, air ini Aquades plus garam, campuran garam. Nah, itu kan kita saring tuh di kertas saring. Terus kita open. Nah, itu dimasukin ke sini data beratnya, data massanya. Terus untuk berat endapan itu berat kertas saring plus endapan setelah pemanasan dikurang berat kertas saring. Nah, jadi misalnya ini 1, 2, 3. Berarti ini berat kertas saring plus endapan setelah pemanasan persamaan 3 dikurang persamaan 2. Nah, itu untuk berat endapannya. Terus reaksinya kayak gini, ya coba searching aja sih kayak gimana reaksinya, reaksi setaranya gimana. Terus ini perhitungannya. Kalian juga pasti udah belajar yang MTS atau biasa disebut, kadang ada juga yang bilang MBS atau MRS, MTS, mula-mula bereaksi sisa. Nah, ini kan, bentar. Nah, kan persamaannya ini ya, yang di atas ini CaCl 2,2H2O bla bla bla. Terus M-nya mula-mulanya ini X mol diumpamakan dengan X, yang ini dengan Y. Terus kan dia bereaksi. Nah, terus kan ini kan ya disesuaikan dengan koefisiennya. Ini kan tadi Y, terus ini Y, terus
karena ini 2 jadi 2Y, ini 3Y gitu-gitu. Terus ya udah, ini X kurang Y mol, ini habis. Ini Y mol, inilah. Terus untuk mencari nilai dari mol CaC2O4 itu dengan rumus massa CaC2O4 tadi kan ada massa CaC2O4-nya berapa per ml CaC2O4. Terus hasilnya berapa mol? Lalu massa K2C2O4H2O ini Y mol dikali MR K2C2O4H2O. Kan Y mol tadi didapat yang di sini. Terus dimasukin ke sini dikali MR K2C2O4H2O, dapat masanya. Maka massa CaCl2H2O sisa itu massa garam tadi kan 1 gram ya. Massa garamnya 1 gram dikurang massa K2 ini. Massa ini. Hasilnya berapa gitu. Terus kan kita ada melakukan titrasi ya. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Kak. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Terus kan kita ada melakukan titrasi. Kemarin itu kalau nggak salah yang bagian NaOH atau HCl-nya ya. Pokoknya NaOH deh kayaknya. NaOH itu 25 mili kan. Terus ya udah tinggal masukin aja ke sini. Kayak kan mol asam sama dengan mol basa. Yang asam yang mana? Yang NaOH. Oh, HCl ding yang asam. HCl. HCl-nya kan 25 mili. Terus tinggal masukin volume yang HCl. Kalau enggak gini aja sih. Molaritas HCl dikali volume HCl sama dengan molaritas NaOH dikali volume NaOH gitu. Jadi kan tinggal masukin ini 25 mili. Terus untuk molaritas dari NaOH itu 0,01. Kan 0,01 tinggal masukin dikali volume yang digunakan untuk titrasi itu berapa banyaknya. Terus ya udah didapetin kan molaritas dari HCl. Terus udah gitu aja. Terus pembahasannya ya kalian buat deh pembahasannya. Pembahasan dari praktikum yang kalian dapat ini. Terus apa lagi ya? Misalnya kalau disesuaikan gitu. Misalnya kan kalian ini melakukan praktikum kira-kira dengan yang sesuai teori dengan yang praktikum yang kalian laksanain ini gimana gitu. Terus mungkin misalnya nggak sesuai data yang kalian dapat dengan yang seharusnya itu kenapa gitu. Udah sih gitu aja. Terus yaudah lanjutin sampai lampiran. Terus kalau nggak salah bab 5 kesimpulannya terus yaudah tinggal masukin daftar pustaka sama kalau bisa ada lampiran. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya langsung tanya aja, Mister. Izin bertanya Kak,
waktu itu yang untuk kelompok 3 dan 4 TPB 9, itu kan yang untuk garam ya kan ya Kak? Itu Iya. dia pakai kalau di data perlu ada timbangan yang glass beaker. Sedangkan waktu itu kami nimbangnya pakai aluminium foil Kak. Jadi itu gimana Kak, diganti aja jadi massa aluminium foil atau gimana Kak? Terima kasih Kak. Ya, yang saya bilang tadi, yang untuk berat glass beaker itu nggak usah, karena ini juga nggak dipakai. Itu cuma untuk, ya pokoknya kita nggak pakai berat beaker kosong. Ini kan udah saya coret ya di ini. Jadi kita masukin aja data berat campuran garamnya, terus berat kertas saring, terus berat kertas saring plus endapan. Jadi berat yang sih berat yang glass beaker itu nggak usah, karena emang nggak dipakai juga. Kita cuma make berat endapan doang. Kita untuk nyari itu reaksi pengendapan garamnya. Terus ada lagi tadi ya, Desta ya. Esther dulu deh. Esther gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak Kak, udah Kak. Makasih Kak. Oke, Desta. Ini Kak, kan kita ngerjainnya satu satu percobaan itu 2 orang. Jadi kita minta datanya dari teman kita lagi ya Kak, yang untuk yang lain. Iya. Saling tukar data aja, informasi satu kelompok, satu grup, 2 kelompok itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh ya, untuk pengumpulan laporan ini, kan seharusnya laprak itu dikumpul 1 minggu setelah praktikum. Cuma karena juga ribet juga kan, karena kita nggak bisa ngumpulin di lab segala macam. Terus biar mempermudah kalian juga, jadi deadline-nya kan ya udah 2 minggu aja gitu. Jadi kalian ngumpulinnya itu pas kita mau praktikum minggu depan ya. Minggu depan lagi ya kita praktikum. Nah, pas kita setiap mau praktikum itu ngumpulin TP, tugas pendahuluan yang kayak cover dari bab 1, cover sampai bab 3 untuk modul selanjutnya, dan laprak lanjutan ini. Kayak misalnya nih ya, minggu depan kan kita modul 3 ya. Jadi kalian bawa tugas pendahuluan modul 3 dan laprak ini, laprak yang modul 2 ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Guys, ada yang mau ditanya lagi nggak? Permisi Kak, saya mau izin bertanya Kak. Iya. Kemarin kan saya praktikumnya praktikum ganti Kak. Jadi saya pakai data dari kelompok awal atau data dari kelompok waktu praktikum kemarin Kak? Ikut yang kelompok yang kamu ikutin aja. Kemarin di TPB 2 ya? Iya Nggak Kak. salah, hari Jumat. Nanti saya kirimin datanya. Terima kasih ya Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya akhiri aja ya. Serius nih, nggak ada yang mau ditanyain lagi kan? Oke, terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan. Kalau misalnya masih ada yang bingung mau ditanyain aja nggak apa-apa. Ya udah, sekian. Selamat malam. Terima kasih Kak. Malam Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak.